Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Ini adalah contohnya. Nih, ada gempa bumi, lalu longsor, ada lagi banjir, ini gunung meletus, dan yang terakhir ada angin topan. Baik, di sini ada video pembelajaran tentang gempa bumi. Baiklah, kita akan melihatnya. Hei, tahukah kalian apa yang terjadi? Wah, kita mulai bergoyang lagi. Apakah ini gempa bumi? Ayo, akan kutunjukkan proses terjadinya gempa bumi. Permukaan bumi itu seperti puzzle. Ada sekitar 20 buah puzzle yang terus bergerak. Tetapi kita tidak akan merasakannya karena mereka bergerak sangat lambat. Setiap potongan puzzle itu disebut lempeng tektonik. Sehingga setiap kali lempeng itu berbenturan atau bergesekan antar lempeng, saat itulah gempa bumi terjadi. Tapi kapan gesekan itu terjadi? Gesekan itu terjadi setiap waktu. Tapi hei, jangan takut. Di beberapa waktu, kita tidak akan merasakan guncangan itu karena guncangannya terlalu kecil untuk mencapai permukaan bumi. Tapi terkadang getarannya juga sangat kuat, sehingga bisa dirasakan lebih dari 1000 mil jauhnya. Titik guncangan itu disebut hypocenter, dan tempat terjadinya di permukaan bumi disebut epicentrum. Tsunami terjadi jika gempa bumi terjadi di bawah air. Wow, saya harus segera cepat keluar sebelum saya tertimpa. Sampai di sini dulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Nah, ini tadi video tentang gempa bumi. Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini dari teks bacaan kita yang di dalam tema 8. Saat bencana alam terjadi di Desa Sukamaju, banyak bantuan yang diberikan. Nah, penduduk Desa Sukamajunya mengucapkan terima kasih. Di sini ada beberapa kata terima kasih dari berbagai belahan dunia. Terima kasih, thank you, syukron, arigato, danke, gracias. Dan yang terakhir ada kamsahamnida. Ini yang terakhir dari Korea. Baiklah. Nah, di sini kita akan belajar membuat kalimat dengan kata terima kasih. Ayo belajar membuat kalimat dengan kata terima kasih. Menuliskan ungkapan kalimat terima kasih dengan tepat. Baiklah, di sini kita sambil membuat ungkapan terima kasih. Pernahkah kamu mengalami kesusahan? Nah, siapakah yang menolongmu? Apa yang kamu ungkapkan jika ada yang menolong? Baik. Ini salah satu contoh kalimat ungkapan terima kasih. Misalnya dari kata makanan yang dari teks bacaan di dalam buku pembelajaran kita ya yang di tema 8.
Maka kalimat akan seperti apa? Ini ya contohnya. Terima kasih atas bantuan makanan yang telah diberikan. Ini adalah salah satu contohnya ya, Nak. Hati senang apabila ada yang menolongmu. Ingatlah untuk selalu berterima kasih setelah ditolong. Ingat ya. Nah, apakah siswa pernah menolong korban bencana alam? Di mana? Dan kapan? Lalu bencana alam jenis apa yang pernah ditolong? Dan bagaimana cara menolongnya? Ya, menolong orang lain bisa dengan cara apapun, termasuk memberikan hadiah agar orang yang ditolong merasa senang. Contohnya adalah membuat karya dari tanah liat. Nah, jadi hadiah itu tidak mesti harus selalu dibeli, bisa juga kita buat. Nah, ini kita akan membuatnya dari tanah liat. Nih. Ini ada di dalam buku ya. Cara membuat karya dari tanah liat. Ini adalah caranya. Seperti nomor 1, siapkan koran sebagai alas, letakkan plastik atau papan kayu di atas koran, lalu basahi tangan dengan air, ambil segenggam tanah liatnya, lalu kita tekan-tekan dan remas tanah liat sampai lembut. Lalu kita buat bentuk yang diinginkan. Setelah sudah berbentuk, lalu kita jemur tanah liat tersebut hingga mengeras. Oke. Sekarang tanah liatnya kalau udah keras, ya berarti. Baiklah. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Dan kegiatan apa yang paling kamu sukai? Lalu kegiatan mana yang paling mudah atau paling sulit? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.